Kebakaran besar melanda sebuah bengkel yang menjalar ke 3 bangunan lain. Terjadi di Jalan Kayu Manis 8 Timur, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. 2 orang terjebak dalam bangunan yang terbakar tersebut. Di tengah api yang masih menyala, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya mengevakuasi jasad seorang karyawan bengkel yang terjebak di dalam kamar setelah kebakaran melanda bengkel tempat dirinya bekerja. Saat kejadian, korban ingin mengambil barang berharga miliknya, namun naas api semakin membesar dan menyambar bahan bakar minyak subsidi di bengkel tersebut hingga ia meninggal dunia. Sementara itu, 1 korban lainnya mengalami luka bakar berat dan dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Matraman. Peristiwa berawal dari salah satu karyawan bengkel yang sedang menambal ban dan 1 orang lainnya melayani bensin eceran dan tumpah dan menimbulkan percikan api. Jadi bensin itu tumpah dari wadahnya. Kebetulan di sini ada nambal ban. Ban itu jadi kesamber lah. Dari ban itu kan ada api tuh, wadah kepercikan. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah panggung yang berada di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik usai diguyur hujan deras. Beginilah kebakaran yang melanda rumah panggung di Dusun Tebange, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat menghabiskan seluruh bangunan tersebut. Petugas pemadam kebakaran terkendala dengan akses jalan sehingga menarik selang dari jarak yang cukup jauh menuju rumah yang terbakar. Kendalanya akses jalan. Kenapa akses jalannya, Pak? Karena sawah. Area persawahan. Area persawahan. Tidak ada jalur untuk mobil masuk. Iya, Pak. Tidak ada. Diduga kebakaran ini diakibatkan korsleting listrik di bagian atap usai diguyur hujan deras. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Demak, Jawa Tengah terus meluas. Selain rumah warga, banjir juga sebabkan jalur pantura dari arah Kudus menuju Demak dan sebaliknya lumpuh total. Bantuan di Desa Tugu Ngemplek Wetan, RT 1 RW 1, semuanya jatuh. Desa Tugu Ngemplek Wetan. Tanggul Sungai Wulan di Dukuh Norowito, Demak, Jawa Tengah jebol. Imbasnya sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah diterjang banjir pada Kamis siang. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 1,5 meter. Tidak hanya rumah warga, banjir juga masuk ke jalur pantura hingga membuat jalan nasional lumpuh. Ketinggian air di jalur pantura mencapai 50 cm. Truk-truk yang biasa melintasi jalur pantura harus pasrah terjebak banjir. Bahkan beberapa di antaranya mengalami mati mesin. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang di jalur pantura. Dari keterangan warga, banjir terjadi akibat tanggul Sungai Wulan wilayah Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, jebol. Hanya selisih jam, limpasan air Sungai Wulan langsung menerjang di 2 desa kecamatan di Karanganyar. Tanggulnya jebol sejak kapan nih sebenarnya? Rembesnya itu sudah kemarin, cuman rembesnya jebolnya itu tadi pagi sekitar jam 5 jam 6, Pak. Terus air masuk ke pemukiman sini sampai sini? Kalau yang dari sini sekitar jam 11 jam 10-an. Ini dari rumah sini tanggul berapa kilo, Pak? 3 kiloan. 3 kilo. Iya, 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Iya. Tapi air cukup tinggi, Pak, ya, masuk sini. Cukup tinggi dan deras. Hingga kini, debit air terus bertambah. Petugas juga terus evakuasi warga yang terjebak banjir. Evakuasi memprioritaskan orang sakit, manula, anak-anak, dan wanita. Sementara itu, pengiriman bantuan logistik makanan sempat terhambat.
Warga pun mengeluh kelaparan dan hanya bisa minum air putih untuk mengganjal perut. Khususnya anak-anak dan orang-orang tua, Pak. Mulai pagi sampai sore ini belum makan, Pak. Cuman adanya air putih, Pak. Selain di desa Ketanjung dan Karanganyar, banjir akibat tanggul jebol terus meluas hingga 7 desa di Kecamatan Karanganyar, yaitu Desa Kedung Waru Kidul, Wonorejo, Kedung Banteng, Ngemplik Wetan, dan Undaan Lor. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir yang merendam sejumlah wilayah di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan kami Sukma Wijaya yang saat ini berada di sana. Selamat sore, Sukma. Seperti apa situasi saat ini? Kami melihat di belakang Anda ini proses evakuasi masih dilakukan ya? Selamat sore, Nova. Selamat sore, pemirsa. Tadi saya berada di Jalan Pantura antara Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Di sini di belakang saya itu merupakan jembatan Tanggul Langit, dan di sebelah kanan saya juga merupakan bangunan jembatan Tanggul Langit yang baru. Anda bisa melihat sendiri proses evakuasi masih terus berjalan. Beberapa tim BPBD dan relawan sudah berjibaku dari pagi hari sampai sore hari ini. Anda bisa melihat bagaimana mereka sangat guyup dan tetap melaksanakan, karena posisi debit tadi sangat tinggi gara-gara tanggul jebol di Sungai Wulan itu. Terus air melimpas dan banyak dari warga yang semula dia mengungsi di lokasi atap rumah, sekarang mereka minta tolong untuk dievakuasi karena di rumah di pemukiman posisi banjir sudah sangat meninggi sekali, pemirsa. Dan belakangan ini dari hari Jumat pagi tadi tanggul di Ngemplik Wetan juga jebol dan merupakan pertahanan dari desa setempat yang dari luberan atau limpasan banjir dari jebolnya Sungai Wulan. Ternyata tanggul sempat jebol dan sekarang luasan banjir sudah meluas di 7 desa di Kecamatan Karanganyar. Anda bisa melihat bagaimana proses evakuasi harus membutuhkan speedboat karena posisi medan sangat sulit sekali. Arus banjir yang cukup tinggi. Bagaimana tim evakuasi harus selalu aktif dan beberapa tim dari BPBD, dari Kabupaten Demak, dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Semarang semuanya membantu proses evakuasi. Dari data BPBD sementara pengungsian sekitar 10.000, pemirsa. Untuk evakuasi sendiri BPBD mengutamakan dari orang sakit, para manula, anak-anak dan wanita. Mereka dievakuasi di sekitar tanggul setempat untuk dicek kesehatannya. Selanjutnya mereka diminta mau proses mengungsi di rumah sanak famili atau di lokasi pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Demikian, Oki. Baik, Sukma, bagaimana dengan arus lalu lintas di belakang Anda? Kami mendapatkan informasi arus lalu lintas lumpuh total. Kemudian upaya apa yang dilakukan petugas untuk mengurai lalu lintas di sana? Kalau warga yang ingin dari arah Demak ke Kudus harus melintasi di Kecamatan Mijen dan dia akan tembus di Kecamatan Mayong, Jepara dan akan kembali ke Kudus. Jadi arus di sini sudah dialihkan dengan satuan kepolisian lalu lintas di Polres setempat. Oke. Anda bisa melihat ini proses evakuasinya bagaimana terus selalu dilakukan dari pagi hari sampai sore hari ini. Tim-tim dari BPBD dan relawan cukup sigap dibantu oleh TNI Polri. Oke, Sukma, 7 desa ini cukup banyak, artinya warga dari 7 desa. Di mana kemudian mereka dievakuasi? Apakah posko pengungsian sudah ada yang berdiri? Untuk kalau yang sakit, mereka dibawa langsung ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit setempat di sekitar Kudus. Apabila nanti tidak muat, tidak bisa menampung jumlah pengungsi, mereka akan dievakuasi di rumah sakit di lain daerah, sekitar Jepara ataupun Pati. Anda bisa lihat di posko kesehatan, jadi beberapa yang dievakuasi dari atap rumah mereka diproses untuk dites kesehatannya.
apabila tidak mengalami keluhan apapun, mereka dipersilakan untuk mengungsi ataupun tinggal di rumah sanak famili. Apabila mulai sakit, mereka akan dibawa ke rumah sakit dan biaya rumah sakit akan dibantu oleh pihak pemerintah setempat dengan melalui BPJS. Oke, artinya cukup banyak yang berada di posko kesehatan. Bagaimana dengan logistik bantuan seperti makanan yang hingga saat ini sangat dibutuhkan oleh mereka? Apakah mereka sudah mendapatkan makanan? Untuk makanan, alhamdulillah dari para relawan, dari donatur di sebelah, karena melihat banyak sekali informasi bahwa terjadi banjir besar, mereka juga mendatangkan bantuan-bantuan makanan, logistik, dan lainnya. Cuman kesulitan saat ini, para korban membutuhkan pakaian pantas pakai yang bersih, selimut, dan pampers untuk anak-anak. Dan kondisi di sekitar ini masih cukup mencekam. Listrik yang ada di sini cepat dimatikan karena dikhawatirkan nanti ada kejadian-kejadian insiden yang tidak diinginkan. Oke, Sukma, mereka yang dibawa di posko kesehatan, rata-rata apa keluhan yang mereka alami? Dari anak-anak mengalami semacam hipertensi karena mereka menginap di atas genteng atau atap rumah. Sebagian mengalami masuk angin, demam, dan gatal-gatal. Nah, untuk para manula karena mereka ada mempunyai penyakit bawaan, mereka yang mengeluh sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi banjir seperti ini banyak juga mereka yang mengungsi atau dievakuasi tidak membawa serta pakaian termasuk barang-barang pribadi mereka. Apakah juga pakaian, bantuan pakaian, kemudian bantuan obat-obatan juga sudah mulai didistribusikan? Betul sekali, karena posisi banjir yang datang itu cukup cepat sekali. Dalam waktu hitungan jam, banjir langsung masuk ke pemukiman dengan naik dan sangat cepat sekali dari 1 meter sampai ke 2 meter. Dan antara pemukiman dengan titik tanggul yang jebol tidak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer sampai 3 meter. Dan banjir ini sudah meluas sekali ke 7 desa di Kecamatan Karanganyar ini. Oke, kami melihat para pengungsi di posko ini juga sedang memilih pakaian, baju-baju. Apakah ini juga dari donatur sebagai bantuan? Sebagian dari donatur, sebagian dari pengiriman dari Pemda setempat, dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak. Mereka mengirim pakaian pantas pakai dengan ukuran berbagai macam, dan sehingga masyarakat ataupun korban pengungsian bisa langsung mengambil pakaian pantas pakai. Mereka yang datang tidak bisa membawa apa, mereka hanya bisa membawa surat-surat berharga ataupun yang lainnya. Oke, Sukma, terakhir, ini hari semakin sore, sebentar lagi gelap. Apakah proses evakuasi tetap dilakukan di malam hari? Dan bagaimana informasi yang Anda dapatkan tentang warga yang hingga saat ini masih terjebak di sana? Informasi yang kita terima, evakuasi tetap dilakukan di malam hari seperti kemarin, Kamis malam tetap dilakukan. Karena ada beberapa warga atau sanak familinya menginformasikan melalui handphone agar sanak familia yang sedang kesulitan untuk dievakuasi minta tolong oleh tim dari relawan dari BPBD. Bahkan dari tim relawan dari BPBD melakukan terus evakuasi. Nanti sebagian dari tim dia berjalan, sebagian lagi istirahat, selalu bergantian sepatan shift kerja itu. Baik, terima kasih Sukma Wijaya atas laporan Anda dari lokasi banjir di Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, Sukma. Pemirsa, kepadatan kendaraan terjadi di gerbang tol Paster mengarah ke kawasan Lembang, Jawa Barat. Kemacetan akibat tingginya volume kendaraan di masa libur Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang hendak menuju sejumlah objek wisata di Lembang terjadi dari pintu keluar tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Dari data milik Jasa Marga, tercatat sudah ada 36.214 kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Selain di kawasan Paster, kepadatan arus lalu lintas juga mulai terlihat di sepanjang Jalan Setiabudi hingga kawasan Ledeng, hingga macet sepanjang 7 km. Kemacetan terjadi karena volume kendaraan yang menumpuk serta kondisi jalan raya yang sempit menuju Lembang.
Kendaraan pribadi dengan plat Jabodetabek dan bus pariwisata juga terlihat mendominasi di ruas Jalan Raya Lembang. Petugas kepolisian dari Polsek Lembang dan Satlantas Polres Cimahi berjaga di sejumlah titik wisata agar tidak terjadi kepadatan kendaraan. Diperkirakan volume kendaraan wisatawan menuju wisata Lembang akan terus meningkat pada Jumat sore hingga berakhirnya masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, cuti bersama Isra Mi'raj dan Imlek juga dimanfaatkan warga berlibur ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, antrian kendaraan sepanjang 3 km terjadi dari Simpang Gadok menuju ke Puncak. Kemacetan terjadi di ruas jalan menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Penumpukan kendaraan mengular dari eksit Tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak. Antrean kendaraan dari eksit Tol Ciawi menuju Simpang Gadok terjadi sepanjang 3 km. Kemacetan terjadi akibat melonjaknya jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta bertepatan dengan libur cuti bersama Isra Mi'raj dan Imlek. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan memberlakukan sistem satu arah. Diprediksi lonjakan volume kendaraan menuju arah Puncak akan terjadi hari Sabtu besok, hingga berakhirnya libur cuti bersama. Pemirsa, gelontoran bansos di masa kampanye pemilu 2024 terus menjadi sorotan tajam. Kritikan terkait bansos juga muncul dari Guru Besar Universitas Paramadina yang menyebut bansos sudah menjadi alat politik. Di masa kampanye pemilu 2024, gelontoran bantuan sosial deras mengalir ke masyarakat baik di ibu kota hingga daerah. Bahkan calon legislatif hingga pejabat tak sungkan mempertontonkan aksi bagi-bagi bansos di masa kampanye dengan menggaungkan nama Presiden Jokowi. Kegelisahan pun muncul, suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini, semakin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas Akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Guru Besar Universitas Paramadina, Profesor Didin S. Damhuri, bahkan menyebutkan bansos sudah menjadi alat politik. Penggelontoan besar-besaran bansos sekitar 500 triliun dan tersebar selama reformasi namun tidak didukung oleh data kemiskinan. Kondisi ini memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan Pilpres. Terkait hal tersebut, audit investigasi bansos pun dirasa perlu dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan telah membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada tahapan pemilu 2024. Salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial yang disarankan agar tidak ada celah untuk dijadikan sarana politik uang. Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Sejatinya anggaran bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pajak. Jika ada penyalahgunaan bansos oleh kelompok tertentu guna kepentingan politik, maka tindakan tersebut merupakan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Guru Besar Universitas Paramadina, Profesor Didin Damanhuri, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Prof. Didin dan Kang Ujang. Selamat sore. Selamat sore, Bang David, Pak Prof. Didin. Baik, pertama saya ke Prof. Didin terlebih dahulu. Prof, saya ingin memulainya dari persepsi Anda terkait dana bansos yang nilainya melonjak begitu signifikan, bahkan jika dibandingkan COVID saat ini lebih tinggi. Pandangan Anda seperti apa? Ya, itulah pertanyaan para pengamat publik ya. Kemudian para guru besar yang sekarang ini sudah melebihi 200 kampus bersuara. Bahkan ex-pimpinan KPK ikut bersuara. Tadi kita dengar dalam berita bahwa KPK secara resmi sudah mengingatkan bahwa yang disebut dengan bansos haruslah
tunai dan disalurkan lewat pos langsung ke alamat dan nama yang sudah dioperasikan datanya. Ini kan yang terjadi adalah sudah sekian lama ini adalah ada kesan ini adalah bantuan personal. Jadi dari Pak Jokowi gitu. Kemudian di beberapa tempat malahan lebih mencolok lagi ada tanda nomor paslon 02 ya. Dan itu saya kira beredar luas. Maka kalau suara para guru besar sampai ke para pimpinan ex-pimpinan KPK, bahkan KPK sudah mengingatkan bahwa bantuan sosial yang notabene berasal dari pajak rakyat dan jumlahnya sekarang meningkat fantastik, melebihi dari pandemi, di lain pihak tidak tepat sasaran. Ini adalah harus menjadi objek audit investigatif ya dari BPK. Karena ini kalau demikian bisa ada unsur moral hazard yang bersifat koruptif ya. Jadi ini maksudnya bahwa audit investigatif ini kan nanti menyangkut sama dari sisi finansial. Apakah sudah tepat jumlahnya dan tepat sasarankah yang telah disalurkan. Yang kedua adalah audit organisasi yang menyangkut bahwa apakah disalurkan langsung di pinggir jalan, bahkan di tempat-tempat lembaga negara, itu tidak. Apakah tepat dari sisi peraturan perundang-undangan? Baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau dari kacamata Anda, apa variabel prakondisi yang menyebabkan nilai bansos begitu meningkat? Ya, kalau saya melihat begini ya, setiap menjelang pemilu, ya termasuk menjelang pilkada gitu, biasanya dana bansos itu memang meningkat. Itu dimanapun ya, baik dalam skala nasional maupun skala daerah, kita terkait dengan pilkada. Nah, ini saya melihat ya memang ini menjadi persoalan. Ya persoalannya adalah ya tadi bahwa bansos ya rentan sekali lagi dipolitisasi, itu yang menjadi persoalan. Saya sudah berdiskusi juga dengan banyak kubu ya, artinya kubu 01, 02, 03, itu mereka memang menyepakati bansos itu dibutuhkan oleh rakyat, dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah yang miskin itu. Tetapi persoalannya adalah apakah di situ sudah tepat sasaran, apakah sudah berdasarkan pada data-data yang valid gitu. Apakah di situ menguntungkan paslon dan paslon tertentu atau tidak? Kan ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat ya tentu kalau kita ingin menata bangsa, menata negara terkait dengan persoalan bansos ini harus ditata dengan baik ya. Karena bagaimanapun tadi guru besar bersuara, kalangan akademisi juga membuat petisi, itu kan bagian daripada kepedulian terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, salah satu persoalan kebangsaan saya rasa persoalan bansos ini, karena tadi diduga gitu menguntungkan paslon tertentu dan terjadi personalisasi pada bansos itu. Dan saya melihat ya saya sepakat dengan Prof. Didin ya bahwa ya semua anggaran negara termasuk bansos ya harus diaudit, itu menjadi sebuah keharusan dan harus terbuka dalam konteks itu. Karena bagaimanapun ketika anggaran itu dibiayai oleh APBN, suka tidak suka, senang tidak senang, harus dipertanggungjawabkan di mata rakyat Indonesia. Dan saya melihat ya dalam konteks bansos ini kenapa menjadi polemik, kenapa menjadi masalah, ya karena dianggap menjadi personalisasi bagi Pak Presiden, padahal kita tahu bahwa bansos adalah milik negara. Nah, tentu kita menginginkan ya bansos ini digelontorkan gitu dengan aturan-aturan yang sudah jelas, dengan data-data juga yang valid, dengan cara-cara juga yang baik gitu. Dan tadi diawasi secara ketat ya, baik oleh lembaga resmi, BPK maupun BPKP, termasuk kita awasi bersama-sama begitu. Agar apa? Agar bansos tersebut tepat sasaran dan memang diberikan kepada yang membutuhkan dan tidak terkait dengan persoalan politisasi tadi. Begitu Bang Davi. Oke, saya kembali ke Prof. Didin. Prof. Didin, kalau tadi kan kita bicara soal
pembengkakan atau kelonjakan dari angka bansos tersebut. Bagaimana dengan implementasi bansosnya yang dibagikan di masa-masa kampanye saat ini? Apakah itu tepat sasaran jika kita bandingkan dengan pembagian bansos di masa-masa bencana alam misalnya, Prof? Ya, ya sangat tidak tepat lah. Di pinggir jalan, bahkan di sebuah kantor lembaga negara, gitu kan, dipersonalisasi, dan bukan kuasa pemegang anggaran yang normal ya. Ini ada urgensi apa kalau kemudian dilakukan menjelang pencoblosan pilpres dan dilakukan dan diberikan oleh secara secara personal seolah ini dari Pak Jokowi gitu. Kan saya menemukan data ada juga itu satu framing ya bahwa ini akan terus berlangsung dan bisa berhenti kalau paslon yang lain yang menang gitu loh. Jadi itu saya kira framing seperti ini juga berbahaya. Jadi kalau istilah Pak JK itu bisa merampok suara rakyat itu. Jadi harusnya kan pemilu ini betul murni dari pilihan hati nurani masyarakat kita yang sekitar 205 juta itu kan yang punya hak pilih. Nah kalau kemudian nanti kemudian ini tidak genuine suara ini dan ada merampok suara gitu, terjadi perampokan suara, apalagi dikaitkan dengan dana bansos yang notabene itu adalah pajak rakyat. Ini benar-benar urgensinya untuk ada audit investigatif ya. Oke, Kang Ujang, kalau dari pendapat Anda sebenarnya kalau dalam implementasi kemudian pencairan ini kan sebenarnya ranah bansos ini ada di Kementerian Sosial. Nah, implementasinya kita lihat bersama selama ini kementerian yang tidak ada hubungannya bahkan membagikan bansos. Ini sebenarnya siapa yang salah menurut Anda? Ya, ini yang harus ditanyakan ya kepada pemerintah gitu. Apa polanya, sistemnya gitu, skemanya seperti apa. Publik juga harus tahu dan harus jelas begitu. Karena bagaimanapun kan begini, bansos itu bukan hanya di Kementerian Sosial, setahu saya banyak juga di kementerian lain anggaran terkait dengan bansos itu. Tetapi memang kalau kita bicara anggaran bansos ya lebih banyak memang di Kementerian Sosial. Tetapi tadi terkait dengan persoalan kita adalah persoalan data. Saya tuh sering ya menemukan gitu data-data itu berbeda antara kementerian dengan BPS dengan lembaga lain tuh berbeda-beda. Ini yang menjadi persoalan juga. Oleh karena itu ya ini harus ditata, harus diperbaiki agar apa? Memang manajemen pemerintahan kita ya baik di Kementerian Sosial, di kementerian lain dimanapun ya harus manajerial berbasis kepada kepentingan publik ya, kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kekuasaan dukung-mendukung. Itu yang harus dijaga. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ya, Pak Presiden itu kan ingin punya legacy yang baik ya, ingin punya pemerintahan yang dinilai bagus lah, ingin kepuasannya juga tetap tinggi. Maka sejatinya ya pertama ya harus ditata juga soal bansos ini karena bansos ini banyak yang mengkritik, banyak yang mengawasi, banyak yang bicara. Tentu ini harus juga hati-hati Pak Jokowi dalam membagikan bansos baik terkait dengan data, sistem maupun prosedurnya. Oleh karena itu mana kalau kita bicara tadi ya yang apakah Kemensos, kementerian lain membagi-bagikan, ya ini tugas negara, tugas pemerintah ya, tugas presiden untuk memberikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia agar betul-betul bansos ini tepat sasaran dan memang uangnya, anggarannya bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, Prof Didin. Kemudian kalau dari implementasinya kita lihat selama ini bansos dibagikan secara serampangan. Bagaimana bansos itu digelar begitu ya di depan istana siapa saja tanpa melihat datanya apakah ini membutuhkan atau tidak. Ini mengambil bansos dengan senang hati begitu ya. Sebenarnya ini yang mana yang salah? Apakah memang aturannya yang salah atau jangan-jangan yang mengimplementasikan ini tidak paham aturan bagaimana cara mendistribusikan bansos? Pendapat Anda, Prof Didin, usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, kami lanjutkan dialog kita usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.
Kembali di Anju Sore, pemirsa, saya masih dengan Prof. Didin dan Kang Ujang Komarudin. Saya tadi utang pertanyaan kepada Prof. Didin. Prof. Didin, kita lihat implementasi bansos dibagikan secara katakanlah serampangan begitu. Bagaimana kemudian bansos digelar di depan istana, kemudian juga disalurkan secara langsung tanpa melihat data-data apakah dia pantas menerima bansos atau tidak. Sebenarnya pandangan Anda, ini masalahnya di mana? Apakah dari sisi aturan atau jangan-jangan yang memberikan ini tidak paham aturan? Ya, kalau tidak paham aturan, ya nggak mungkin lah. Saya kira sekelas para pejabat tinggi otomatis sebenarnya mereka tahu aturan itu. Jadi ini mengarah ke abuse of power ya menurut saya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan untuk menggunakan dana bansos yang berasal dari APBN yang jelas perintahnya menurut undang-undang haruslah disalurkan dengan tepat sasaran, di mana ada nama dan alamat yang jelas. Bahkan tadi KPK dengan tegas mengatakan itu harusnya bersifat impersonal, yaitu disalurkan lewat pos. Nah, jadi kalau prosedur yang sudah sangat aturannya sudah sangat bagus, lalu kemudian sekarang implementasinya tidak sesuai, ya menurut saya ini kan berarti yang bersangkutan tidak comply terhadap peraturan perundang-undangan. Bahasa yang lebih jelasnya adalah ini penyalahgunaan kewenangan. Nah, oleh karena itu kembali bahwa ini harus di audit investigatif ya, yaitu bukan hanya keuangan tapi juga perundang-undangan, apakah comply atau tidak. Tindakan penyaluran bansos yang disorot ini secara sangat luas ya. Saya kira kalangan guru besar ya, kalangan akademisi, kalangan NGO, kalangan bahkan ex-pimpinan KPK, mereka menyampaikan itu dalam rangka untuk menjaga marwah negara ini, saya kira. Kan like and dislike ya, bukan. Jadi artinya untuk dikembalikan ke koridor demokrasi, koridor peraturan perundang-undangan, dan menjaga yang di depan mata ini bahwa pemilu harus berjalan tanpa tekanan kepada masyarakat dengan misalnya tadi bansos yang diklaim sebagai seolah-olah ini dipersonifikasi, gitu loh. Ini yang harus diluruskan. Dan karena sudah terjadi, maka menjadi wajib ada audit investigatif ya oleh BPK. Oke, Kang Ujang, ada kekhawatiran di masyarakat, jangan-jangan jika bansos ini diaudit investigasi, jangan-jangan bansosnya ini terhenti begitu, masyarakat tidak bisa menerima bansos lagi. Ada persepsi seperti itu di publik. Sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan, Kang Ujang? Ya, intinya pemerintah harus terbuka ya, terbuka dalam konteks sebenarnya semua capres-capres sepakat bahwa bansos itu harus jalan karena rakyat membutuhkan. Tetapi dalam konteks ini anggaran negara, maka ya audit itu menjadi sebuah keniscayaan gitu, di sebuah keharusan, nggak bisa juga ditutup-tutupi di zaman yang saat ini yang sudah terbuka gitu ya. Maka ya lembaga negara lain seperti BPK, BPKP itu punya tugas besar untuk mengawal proses demokratisasi. Salah satunya ya terkait dengan audit bansos tersebut. Kalau ada kekhawatiran misalkan masyarakat kalau ada audit terhenti, saya rasa tidak ya, jangan khawatir karena menata bangsa, menata negara, menata pemerintahan itu kan harus mengikuti prosedur ya, skema, format dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Nggak bisa juga katakanlah ketika membagikan bansos yang itu dibutuhkan oleh rakyat miskin, tetapi melanggar aturan atau mohon maaf bahasa saya mengangkangi aturan misalkan seperti itu tidak boleh. Oleh karena itu kita yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa ya mereka berhak untuk menerima bansos itu, tetapi tadi bansosnya tidak boleh dipolitisasi, harus diaudit, harus diawasi, sehingga apa? Sehingga betul-betul kita menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, yang memang pemerintah kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan semata, tetapi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang harus dibangun ya, bahwa publik hari ini sudah cerdas.
jangan juga tadi ya karena misalkan ada audit lalu terhenti, tidak. Saya rasa paralel saja, bansos silakan diberikan. Yang penting jangan melanggar aturan, yang penting tidak merugikan ya rakyat, tidak merugikan anggaran negara ini. Karena tidak boleh ketika seorang presiden misalkan membagikan bansos untuk kepentingan pribadinya gitu, untuk kepentingan ya misalkan ya partainya atau apapun itu, kepentingannya kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itulah sebenarnya yang harus kita tumbuhkan, kembangkan ya, sehingga presiden, pejabat negara itu betul-betul berjiwa negarawan, energinya, pikirannya gitu, gagasannya, termasuk perilakunya juga perilaku negarawan. Jadi rakyat Indonesia tidak usah khawatir, karena pasti yang namanya anggaran negara harus diaudit, itu pasti, dan itu sebuah keniscayaan untuk menjaga agar tidak ada kebocoran-kebocoran anggaran negara. Apalagi kita ini sedang sulit ya, hutang kita banyak gitu ya, besar, maka soal bansos ini betul-betul harus kita awasi bersama begitu, bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, apalagi bansos ini penting diterima masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Jangan sampai pembagian ini seperti tadi Anda katakan melanggar aturan dan mengangkangi aturan yang ada begitu ya. Terima kasih Kang Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami. Prof Didin juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di News Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak. Keluhan warga Rawabadak, Koja, Jakarta Utara terkait rawannya tempat tinggal mereka terjadi bencana kebakaran dijawab Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Ani Kusuma Dewi dengan membagikan alat pemadam api ringan. APAR ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang kerap terjadi. Seperti kita ketahui kan Koja ini padat penduduk ya. Jadi dari Partai Perindo kami membagikan APLAR yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga. Berikan APLAR secara gratis ini sebagai bentuk perhatian dari Partai Perindo. Perhatian caleg Partai Perindo kepada rakyat kecil juga ditunjukkan melalui program pemerintah. Keluhan warga Rawabadak, Koja, Jakarta Utara terkait rawannya tempat tinggal mereka terjadi bencana kebakaran dijawab Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Ani Kusuma Dewi dengan membagikan alat pemadam api ringan. APAR ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran yang kerap terjadi. Seperti kita ketahui kan Koja ini padat penduduk ya. Jadi dari Partai Perindo kami membagikan APLAR yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga. Berikan APLAR secara gratis ini sebagai bentuk perhatian dari Partai Perindo. Perhatian caleg Partai Perindo kepada rakyat kecil juga ditunjukkan melalui program pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Selatan di Kota Palembang. Adalah partai yang mendukung program UMKM, tapi dengan aksi nyata. Nah, contohnya ini kan, ini adalah pengusaha lensa. Jadi berkat Perindo kami bisa kesini kan, dikasih tahu kesini bisa dengan kacamata. Kalau seandainya dokter itu kan 2 kali 3 kali, nah kalau di Perindo ini kami langsung. Partai Perindo juga menggelar bimbingan teknis kepada 500 saksi di TPS yang berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Palembang. Digelar di Posko Pemenangan, Andi Asmara, Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1, para saksi dibekali pengetahuan agar mampu mengawal suara Partai Perindo di pemilu 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang berakhirnya masa kampanye calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Tulung Agung, Jawa Timur. Selain disambut ribuan pendukung, Anies juga didampingi sejumlah ulama pondok pesantren besar di wilayah Kediri dan Tulung Agung. Jelang berakhirnya masa kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di halaman Gor Lembu Peteng, Tulung Agung, Jawa Timur. Kehadiran Anies disambut ribuan pendukung dan relawan dari wilayah Tulung Agung, Kediri, Trenggalek, serta kota sekitar. Anies mengaku kagum dengan semangat para pendukungnya yang rela hadir berpanas-panasan menunggu kedatangannya hingga akhir kampanye. Menurut Anies, hal tersebut membuktikan bahwa warga datang bukanlah bayaran. Mereka datang dengan harapan dan pulang membawa perubahan. Anies didampingi sejumlah ulama pondok pesantren besar di wilayah Kediri dan Tulung Agung. Antara lain Kiai dari Ponpes Lirboyo,
Ponpes Ploso Kediri, serta Ponpes Ngunut Tulung Agung. Seringkali kawasan selatan terlewatkan, dalam pembangunan terlewatkan, dalam kunjungan terlewatkan, dalam kampanye terlewatkan. Saya datang semuanya, Tulung Agung saya datang, Ponorogo datang, Pacitan datang, Trenggalek datang, Madiun datang. Jadi ini semua mengirimkan pesan kepada masyarakat di sini. Kami peduli dengan kawasan selatan dan kami ingin kawasan selatan tidak kalah maju dengan kawasan utara dan timur di Jawa Timur. Anies berpesan kepada para pendukungnya untuk bekerja keras memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dengan mengajak orang-orang dekat dan masyarakat sekitar. Selain itu, Anies juga meminta pendukungnya untuk ikut mengawal suara agar terhindar dari kecurangan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui ratusan warga Sidoarjo di kawasan wisata Candi Pari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui ratusan warga Sidoarjo di kawasan wisata Candi Pari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Diiringi musik patrol, Muhaimin long march bersama warga menuju kawasan wisata Candi Pari Porong. Di hadapan masa pendukungnya, Muhaimin menjanjikan perubahan untuk rakyat Indonesia jika terpilih menjadi Wakil Presiden dalam pemilu 2024. Muhaimin menegaskan perubahan tidak hanya untuk masyarakat kota, namun juga dilakukan di tingkat petani dan pedagang di pedesaan. Perubahan itu apa sih? Perubahan itu dari petani yang diabaikan, kita makmur dan majukan para petani. Perubahan itu kita mewaspadai adanya kecurangan. Selain itu, dalam orasi politiknya di hadapan ratusan masa pendukungnya, Muhaimin juga mengingatkan agar waspada pelanggaran pemilu saat pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang yang saat ini sudah dimulai dengan adanya pelanggaran konstitusi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sehari sebelum berakhirnya masa kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar hajatan rakyat di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Ganjar, 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 Ganjar. Sehari sebelum berakhirnya masa kampanye, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar hajatan rakyat di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Hajatan rakyat yang merupakan harapan dari sejuta rakyat dihadiri lautan manusia pendukung Ganjar Mahfud. Kampanye Ganjar ini turut didampingi istri dan anak tercinta yakni Siti Atikoh dan Alam Ganjar, serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Saya dan Pak Mahfud keliling seluruh Indonesia, masuk ke pelosok-pelosok rakyat, sampai di rumah-rumah penduduk. Kami mendengarkan betul apa cerita mereka. Kemiskinan yang hari ini ada di sana, insya Allah akan kita selesaikan dengan investasi melalui pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Hajatan rakyat di Stadion Pakansari Bogor dimeriahkan oleh sejumlah musisi dan seniman tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengunjungi Desa Adat Osing Kemiran, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Ganjar berdialog dengan warga. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Adat Osing Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Ganjar disambut oleh tokoh adat diiringi alunan merdu tabuhan alu dan lesung yang ditabuh oleh para ibu suku Using. Kearifan lokal Banyuwangi begitu kental. Dalam kesempatan ini, Ganjar berdialog hangat dengan warga. Mereka menyampaikan harapan ke Ganjar mengenai perlindungan masyarakat adat dengan menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat.
Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tak bisa lepas dari Kerajaan Blambangan dan peristiwa Perang Puputan Bayu. Suku Osing memiliki bahasa sendiri yang merupakan turunan Jawa kuno dan pengaruh bahasa Bali. Ganjar berkomitmen akan memberikan perlindungan terhadap desa-desa adat sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Istighosah Akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Mahfud mengingatkan warga melihat rekam jejak calon pemimpin. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menghadiri Istighosah Akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut antusias ribuan warga yang sudah menunggunya di alun-alun Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Calon Wakil Presiden yang diusung Partai Perindo ini mengingatkan kepada warga agar memilih pemimpin melihat dari rekam jejaknya selama menjabat, serta jangan melihat pemimpin dari masa lalu yang tidak baik. Mahfud juga mengasumsikan untuk tidak memilih calon pemimpin yang munafik dan jangan terpengaruh oleh survei yang tinggi. Jangan orang yang munafik. Lalu siapa yang dipilih? Yang dipilih itu ya kebalikan dari munafik. Mantan Menko Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri temu kader dan relawan di Gelora Bandung Lautan Api. Gelaran kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dihelat di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis 8 Februari 2024. Bertajuk Pagelaran Anak Negeri, acara ini dihadiri sekitar 200.000 relawan. Meski sempat diguyur hujan, Prabowo dan Gibran tetap antusias sapa relawan yang hadir dalam orasinya. Prabowo menegaskan pentingnya makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Pemirsa, jelang pemilihan umum 14 Februari 2024, cuitan artis Fedi Nuril di media sosial memancing komentar netizen. Fedi Nuril menyampaikan kritik pedas ke salah satu calon presiden yang diduga berkaitan dengan pelanggaran HAM. Aktor Fedi Nuril menjadi sorotan netizen setelah ia dengan berani menyampaikan opini dan sindiran pedasnya untuk tidak memilih calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam media sosialnya, Fedi Nuril mengungkapkan alasannya. Ia menyinggung mengenai kegiatan aksi Kamisan yang masih berlangsung hingga sekarang di depan Istana Negara dan masih belum jelas pengusutan pelaku penculikan aktivis 1998. Komentar pedas Fedi Nuril menolak capres yang diduga pelanggar HAM ini memancing beragam reaksi dari netizen. Mereka menyoroti sindiran pedas Fedi Nuril tersebut di media sosial. Tidak hanya itu, opini lain juga disampaikan oleh komika Panji Pragiwaksono. Sambil juga mengkritik 3 capres sekaligus, Panji menyampaikan kriteria calon presiden Indonesia haruslah memiliki perangai yang baik. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya, media, hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang, terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy. Emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Apapun komentar dan tanggapannya, pilihan rakyat tidak boleh diintimidasi oleh siapapun dan rakyat memiliki hak berpendapat di negara demokrasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara yang masih berusia 6 tahun. Dari rekaman CCTV, pelaku sengaja menenggelamkan korban di kolam renang Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur.
Rekaman CCTV di kolam renang Taman Air Tirta Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi bukti polisi untuk mengungkap kematian dari bocah laki-laki berusia 6 tahun yang sebelumnya dinilai janggal. Dalam rekaman ini, seorang pria diduga sengaja menenggelamkan korban hingga korban lemas dan tewas. Aksi keji ini dibenarkan polisi dan kemudian meringkus pelaku. Pelaku adalah Yuda Arfandi yang merupakan kekasih ibu korban. Yuda telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Akuo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi juga telah membongkar makam korban dan melakukan autopsi terhadap jenazah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Selamat sore, Pak Kombes Pol Ade Ari. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ade, apakah pembunuhan ini dilakukan secara terencana oleh tersangka atau spontan dilakukan di TKP? Ya, ini yang masih sedang dilakukan pendalaman terus, ya. Saat ini tersangka sedang diperiksa di Subdit Jatantras di Treskrim Polda Metro Jaya. Penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Baik, dari pemeriksaan sementara, apa dugaan sementara terkait motif tersangka menenggelamkan korban hingga tewas? Pemeriksaan masih berlangsung, Mbak. Motif sedang didalami, penyidik masih bekerja. Baik, apakah tersangka dan korban ini hanya berdua saja pergi ke kolam renang atau ada orang lain yang juga ikut bersama tersangka dan korban saat itu, Pak Ade? Ya, fakta-fakta ini masih dikumpulkan oleh penyidik. Penyidikan ini seperti merangkai sebuah puzzle, ya, gambar puzzle sehingga utuh. Jadi penyidik masih fokus pada pembuktian peristiwa pidana yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak laki-laki dari ibu saudari atau ibu Tamara, ya. Kami mengaturkan keprihatinan dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini, dan penyidik berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Baik, apakah sebelumnya ibu korban Tamara Tiasmara memang biasa menitipkan anaknya kepada tersangka Yuda Arfandi ini, Pak Ade? Ya, ini tentunya bagian yang fakta-fakta yang dikumpulkan, ya, karena fakta yang dikumpulkan sementara antara tersangka YA dan ibu korban ini sudah kenal setidaknya 2 tahun, ya. Baik. Berapa lama hubungan asmara tersangka dengan ibu korban ini? Nah, mereka sudah kenal selama 2 tahun.
Baik, berarti sudah 2 tahun menjalin asmara ya. Lalu seperti apa perlakuan tersangka terhadap korban selama ini? Apakah keduanya memang cukup akrab atau seperti apa hubungannya, Pak? Ya, ini sekali lagi di bagian yang terus didalami sehingga peristiwanya menjadi utuh dari mulai sebelum kejadian hingga korban berada di TKP, bagaimana peristiwa yang utuh dan lengkap, ini bagian yang terus dilakukan pendalaman oleh penyidik ya Mbak. Iya. Serangkaian kegiatan penyidikan itu tujuannya untuk membuat terang peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya sehingga ceritanya menjadi utuh dan itu dilakukan pemberkasan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Baik, pelaku ini kekasih ibu korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa dasar polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka? Bagaimana awal perjalanan kasusnya, di mana awalnya ibu korban melaporkan kasus ini ke polisi, kemudian ada pembongkaran makam hingga akhirnya menangkap pelaku hingga dijadikan sebagai tersangka? Ya, dalam penyidikan sebuah tindak pidana diawali adanya sebuah peristiwa. Kemudian polisi mendatangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan interogasi saksi-saksi di TKP, mengamankan TKP, membuat TKP menjadi status quo, kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP, kemudian melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi dalam konteks penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Kemudian penyidik telah meningkatkan statusnya menjadi penyidikan karena diduga ada peristiwa pidana dari peristiwa meninggalnya seorang anak ini. Setelah dilakukan proses penyidikan, dilakukan BAP terhadap para saksi, kemudian barang bukti CCTV, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh tim digital forensik, kemudian untuk mengetahui dugaan penyebab kematian, polisi atau penyidik melakukan ekshumasi, bekerja sama dengan tim kedokteran forensik Polri. Itu juga merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan barang bukti. Setelah ditemukan ada bukti yang cukup itu ada beberapa alat bukti yang sudah dikumpulkan penyidik. Alat bukti itu antara lain keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa antara lain ya. Maka penyidik melakukan gelar perkara dan telah menetapkan tadi malam bahwa tersangka YA ini patut diduga melakukan tindak pidana yang terjadi sehingga tadi pagi dilakukan penangkapan dan saat ini tersangka YM masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Baik, tersangka Yuda Arfandi kini sudah ditahan. Apa jerat hukum yang dikenakan kepada tersangka dan apa ancaman pidana yang bisa dijatuhkan kepada tersangka? Saat ini pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara tadi malam, maka tersangka YA disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur di pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan. Kemudian dilapis dengan pasal pembunuhan sebagaimana diatur di pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Kemudian dilapis juga dengan pasal pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur di pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup ataupun maksimal 20 tahun kurungan, dan juga dilapis dengan pasal sebagaimana persangkaan awal tentang kasus karena lalainya menyebabkan seorang meninggal dunia. Ini masih terus didalami untuk kepentingan pembuktian, maka penyidik masih bekerja dan penyidik berkomitmen Mbak untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, secara profesional dan
proporsional tentunya sebagaimana SOP yang berlaku. Baik, sepanjang jalannya pemeriksaan, apakah tersangka kooperatif dengan penyidik Pak Ade untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi secara benar dan jujur, Pak Ade? Dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Subdit tadi pagi, penyidik memperkenalkan diri, didampingi Ketua RT dan security setempat di daerah Pondok Kelapa di rumah kontrakan tersangka. Kemudian tersangka saat itu masih atau sedang tidur, ada pembantu rumah tangga seorang laki-laki. Setelah dijelaskan maksud dan tujuan penyidik, kemudian tersangka memahami dan secara kooperatif ikut dengan penyidik ke Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Kami nantikan perkembangan pemeriksaan kasus ini.